Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lunaria dengan NIM 102022400341. Di sini saya akan mengimplementasikan tugas 2, yaitu Stored Procedure, Trigger, dan DCL. Ini saya akan membuat database dulu untuk memasukkan tabel obat dan tabel-tabel lainnya di task 1. Setelah itu kita langsung masuk ke tugas pertama, yaitu membuat tabel obat. Karena di instruksi tugasnya bisa langsung copy paste kode yang ada di dalam tugas, jadi saya akan langsung copy paste saja dengan mengedit 3 digit NIM terakhir ini. Nah, di database ini kita sudah punya 3 tabel, yaitu tabel transaksi obat, dan tabel log transaksi obat. Lalu kita lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu menjalankan kode DML berikut. Yang pertama, kita akan memasukkan beberapa data ke tabel obat. Jadi kita akan membuka tabel obat, lalu ke query, dan langsung copy paste saja. Nah, di sini ada contoh output sudah sama dengan yang ada di tugas. Lalu selanjutnya kita memasukkan transaksi pembelian obat oleh pasien di tabel transaksi obat. Nah, di tabel obat ini dia sudah punya transaksi yang dilakukan oleh pasien dan sudah sesuai dengan contoh output yang ada di tugas. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tugas membuat trigger. Membuat trigger ini akan dibuat di log transaksi obat. Jadi ketika kita menambahkan record di log transaksi obat, maka akan muncul maksudnya ketika kita menambahkan transaksi baru di tabel transaksi, maka akan tercatat di log transaksi obat. Oke. Kita cek transaksi. Di transaksi belum ada yang baru. Kalau misal kita menambahkan
transaksi baru di obat, contohnya contohnya yang ada di sini. Ini kita lakukan aja ya. Insert into transaksi obat table dengan parameter edukasi yang ada obat dan jumlah obat. Value-nya adalah 4, 1, dan 2. Ini akan ditambahkan di log transaksi. Nah, tertambah di log transaksi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tugas 4, membuat store prosedur untuk transaksi obat di table transaksi obat dengan parameter edukasinya. Oke. Nah, kita langsung saja ke kotak tambah obat, anjay. Maaf. Nah, memberikan hasil-hasil apa nih garis? Harusnya tadi dia muncul di log transaksi. Kita coba cek log transaksi. Nah, ini sudah muncul dengan ID log 2, ID transaksi, dan harganya 15.000. Oke, kita lanjut ke tugas kelima, yaitu membuat 2 user first name dan last name, di mana nama mahasiswa kemudian tambahkan akses user sebagai berikut. Jadi user pertama bisa menambahkan insert tapi tidak bisa melakukan select, dan user kedua itu bisa melakukan select tapi tidak bisa melakukan insert. Jadi kita coba membuat user. Cara membuat user itu create usernya. Nama saya. Tapi karena nama saya cuma satu kata, jadi saya membelahnya jadi Luna dan Ria. Ini soalnya kita harus passwordnya akan ditentukan. Nah, tidak, jadi saya pakai password yang bisa saja seperti ini, lalu ditutup dengan titik koma. Oke, ini tadi kita sudah membuat user dengan nama Luna, lalu kita akan memberikan dia akses ke database untuk mengedit menambahkan atau insert. Jadi kita bisa bilang insert nama database tikus 2 itu di semuanya, di semua table maksudnya. Lalu kita ada nama di masalah box ini. Nah, lalu selanjutnya kita membuat user yang baru. Baru user ini akan dinamakan Ria karena masih cuma satu perubahan. Ini adalah terus password di sini kita buat login aja ya. Nah,
si user yang tadi ini, si user ini kita akan memberikan akses untuk melakukan select di semua table yang ada di database. Jadi kita mengambil select kanan nama database-nya, itu di semua table yang ada dalam database. Selesai. Lalu kita buktikan dengan membuat query untuk select. Bagian sini gimana? Oke, saya angkat ini. Karena tadi kita sudah membuat dua user, yaitu user Luna yang bisa melakukan insert tapi tidak dengan select, dan user kedua yaitu Ria yang bisa melakukan select tapi tidak bisa melakukan insert. Nah, kita langsung testing di command prompt atau shell-nya dari Sampiku. Oke, ini sudah tertambahkan. Nah, kita coba lihat di sini. Coba obat aku tertambah dengan ID. Nah, tertambah jadi 104 ID obatnya. Nama obatnya vitamin C dan harganya 4.000. Tapi seharusnya user Luna ini tidak bisa melakukan select. Nah, select command denied karena tidak diberikan akses. Oke, selanjutnya kita tes yang user kedua yaitu Ria. Nah, data obatnya muncul, tetapi ketika dia user Ria ini tidak bisa melakukan insert karena tidak diberikan akses dari database. Oke, kenapa ditutup? Selesai. Nah, seperti itu saja implementasi tugas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.